tidak pernah cukup. John Bogle, pendiri Vanguard yang meninggal pada tahun 2019 pernah menceritakan sebuah kisah tentang uang yang menyoroti sesuatu yang sering kita abaikan. Pada sebuah pesta yang diadakan oleh seorang miliarder di Shelter Island, Kurt Vonnegut memberitahu temannya, Joseph Heller, bahwa tuan rumah mereka, seorang manajer dana lindung nilai, telah menghasilkan lebih banyak uang dalam sehari daripada yang Heller peroleh dari novel terkenalnya, Cat 22, selama sejarahnya. Heller menjawab, "Ya, tapi aku punya sesuatu yang tidak akan pernah dia miliki. Kecukupan." Cukup? Aku terpana oleh keanggunan sederhana dari kata itu. Terpana karena dua alasan. Pertama, karena aku telah diberitahu begitu banyak dalam hidupku sendiri, dan kedua, karena Joseph Heller tidak bisa lebih tepat. Bagi sebagian elemen masyarakat kita, termasuk banyak yang terkaya dan paling berkuasa di antara kita, sepertinya tidak ada batasan hari ini tentang apa arti cukup. Sangat cerdas dan sangat akurat. Biarkan aku memberikan dua contoh tentang bahaya tidak memiliki kecukupan dan apa yang dapat kita pelajari darinya. Raja Gupta lahir di Kolkata dan menjadi yatim piatu saat remaja. Orang sering berbicara tentang segelintir orang beruntung yang memulai hidupnya di pangkalan ketiga. Gupta bahkan tidak bisa melihat stadion bisbol. Apa yang dia capai dari awal yang demikian adalah sesuatu yang luar biasa. Di usia pertengahan 40-an, Gupta menjadi CEO McKinsey, firma konsultan paling bergengsi di dunia. Dia pensiun pada tahun 2007 untuk mengambil peran di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Forum Ekonomi Dunia. Dia bermitra dalam pekerjaan filantropi dengan Bill Gates. Dia duduk di dewan direksi 5 perusahaan publik. Dari kumuh Kolkata, Gupta benar-benar telah menjadi salah satu pengusaha paling sukses yang hidup. Dengan kesuksesannya, datanglah kekayaan yang besar. Pada tahun 2008, Gupta dilaporkan memiliki kekayaan sebesar 100 juta dolar. Ini adalah jumlah uang yang tak terbayangkan bagi kebanyakan orang. Pengembalian tahunan 5% dari jumlah uang sebanyak itu menghasilkan hampir 600 dolar per jam. 24 jam sehari. Dia bisa melakukan apa saja yang diinginkannya dalam hidup. Dan yang dia inginkan, menurut semua laporan, bukan hanya menjadi seorang centi jutawan. Raja Gupta ingin menjadi miliarder dan dia sangat menginginkannya. Gupta duduk di dewan direksi Goldman Sachs yang membuatnya dikelilingi oleh beberapa investor terkaya di dunia. Seorang investor mengomentari tentang penghasilan para taipan ekuitas swasta, menggambarkan Gupta seperti ini. Aku pikir dia ingin berada di lingkaran itu. Itu adalah lingkaran miliarder kan? Goldman itu seperti sekumpulan ratusan juta bukan? Benar, jadi Gupta menemukan pekerjaan sampingan yang menguntungkan. Pada tahun 2008 ketika Goldman Sachs menghadapi getirnya krisis keuangan, Warren Buffett berencana untuk berinvestasi 5 miliar dolar ke bank tersebut untuk membantu kelangsungan hidupnya. Sebagai anggota Dewan Goldman, Gupta mengetahui berita ini sebelum publik. Ini adalah informasi berharga. Keberlangsungan hidup Goldman diragukan dan dukungan Buffett pasti akan membuat sahamnya melonjak. 16 detik setelah mengetahui tentang kesepakatan yang tertunda itu, Gupta yang terhubung ke rapat Dewan Goldman menutup telepon dan menelpon seorang manajer dana lindung nilai bernama Raja Ratman. Panggilan tersebut tidak direkam, tapi Raja Ratman langsung membeli 170.000 saham Goldman Sachs. Jadi kamu bisa menebak apa yang dibahas. Kesepakatan Buffett-Goldman diumumkan ke publik beberapa jam kemudian. Saham Goldman melonjak. Raja Ratnam mendapatkan keuntungan cepat 1 juta dolar. Itu hanya satu contoh dari tren yang diduga. SIC mengklaim bahwa tips rahasia Gupta menghasilkan keuntungan 17 juta dolar. Itu adalah uang yang mudah untuk didapatkan, dan bagi para jaksa, itu adalah kasus yang bahkan lebih mudah.
Gupta dan Raja Ratnam keduanya masuk penjara karena perdagangan orang dalam. Karir dan reputasi mereka hancur tak tergantikan. Sekarang pertimbangkan Bernie Madoff. Kejahatannya sudah terkenal. Madoff adalah penipu skema Ponzi paling terkenal sejak Charles Ponzi sendiri. Madoff menipu investor selama 2 dekade sebelum kejahatannya terungkap. Secara ironis, hanya beberapa minggu setelah upaya Gupta. Yang sering terabaikan adalah bahwa Madoff, seperti Gupta, lebih dari sekedar penipu. Sebelum skema Ponzi yang membuat Madoff terkenal, ia adalah seorang pengusaha yang sangat sukses dan sah. Madoff adalah pembuat pasar atau market maker, pekerjaan yang mempertemukan pembeli dan penjual saham. Dia sangat pandai dalam hal itu. Begini cara The Wall Street Journal menggambarkan firma pembuat pasar Madoff pada tahun 1992. Dia telah membangun firma sekuritas yang sangat menguntungkan, Bernard L. Madoff Investment Securities, yang mengalihkan volume pasar perdagangan saham dari Big Board. Volume perdagangan harian rata-rata 740 juta dolar yang dieksekusi secara elektronik oleh firma Madoff di luar bursa yang setara dengan 9% dari bursa New York. Firma Madoff dapat mengeksekusi perdagangan dengan sangat cepat dan murah sehingga sebenarnya membayar firma pialang lain 1 sen per saham untuk mengeksekusi pesanan pelanggan mereka, mengambil keuntungan dari selisih antara harga tawaran dan harga permintaan, yang biasanya diperdagangkan untuk kebanyakan saham. Ini bukan seorang jurnalis yang salah menggambarkan penipuan yang belum terungkap. Bisnis pembuat pasar Madoff adalah sah. Seorang mantan staf mengatakan bahwa lengan pembuat pasar bisnis Madoff menghasilkan antara 25 juta dolar dan 50 juta dolar per tahun. Bisnis sah dari Madoff yang bukan penipuan dengan segala ukuran merupakan kesuksesan besar. Bisnis itu membuatnya sangat kaya dan sah, namun tetap saja terjadi penipuan. Pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada Gupta dan Madoff adalah mengapa seseorang yang memiliki kekayaan ratusan juta dolar begitu putus asa untuk lebih banyak uang, sehingga mereka mengambil resiko semuanya dalam mengejar lebih lagi. Kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang hidup di tepian kelangsungan hidup adalah satu hal. Seorang penipu asal Nigeria pernah mengatakan kepada The New York Times bahwa dia merasa bersalah karena menyakiti orang lain. Tetapi, kemiskinan tidak akan membuatmu merasakan sakit. Apa yang dilakukan oleh Gupta dan Madoff adalah sesuatu yang berbeda. Mereka sudah memiliki segalanya. Kekayaan yang tak terbayangkan, prestis, kekuasaan, dan kebebasan. Dan mereka membuang semuanya karena mereka menginginkan lebih. Mereka tidak memiliki rasa cukup. Mereka adalah contoh ekstrim. Namun, ada versi non-kriminal dari perilaku ini. Dana lindung nilai long-term capital management diisi oleh pedagang yang masing-masing secara pribadi memiliki kekayaan puluhan dan ratusan juta dolar. Dengan sebagian besar kekayaan mereka diinvestasikan dalam dana mereka sendiri. Kemudian mereka mengambil resiko yang sangat besar dalam upaya untuk lebih yang membuat mereka kehilangan segalanya. Pada tahun 1998, di tengah bull market terbesar dan ekonomi terkuat dalam sejarah, Warren Buffett kemudian menyatakan, untuk menghasilkan uang yang tidak mereka miliki dan tidak mereka butuhkan, mereka mengambil resiko atas apa yang mereka miliki dan butuhkan. Dan itu adalah tindakan bodoh. Sungguh sangat bodoh. Jika kamu mengambil resiko atas sesuatu yang penting bagimu demi sesuatu yang tidak penting bagimu, itu sama sekali tidak masuk akal. Tidak ada alasan untuk mengambil resiko atas apa yang kamu miliki dan butuhkan, demi apa yang tidak kamu miliki dan tidak kamu butuhkan. Ini adalah salah satu hal yang sejelas-jelasnya sering terabaikan. Sedikit dari kita yang akan pernah memiliki 100 juta dolar, seperti Gupta atau Madoff. Namun, persentase yang dapat diukur dari mereka yang membaca buku ini akan
pada satu titik dalam hidup mereka, mendapatkan gaji atau memiliki sejumlah uang yang cukup untuk menutupi setiap hal yang mereka butuhkan dan banyak hal yang mereka inginkan. Jika kamu salah satunya, ingatlah beberapa hal. 1. Keterampilan finansial yang paling sulit adalah membuat tiang gawang berhenti bergerak. Tapi ini adalah salah satu hal yang paling penting. Jika ekspektasi meningkat seiring dengan hasil, tidak ada logika dalam berusaha untuk mendapatkan lebih, karena kamu akan merasa sama setelah berusaha ekstra. Ini menjadi berbahaya ketika selera untuk memiliki lebih uang, kekuasaan, dan prestis meningkatkan ambisi lebih cepat daripada kepuasan. Dalam kasus itu, satu langkah maju mendorong tiang gawang dua langkah ke depan. Kamu merasa seolah-olah tertinggal dan satu-satunya cara untuk mengejar adalah mengambil resiko yang lebih dan lebih besar. Kapitalisme ahli dalam dua hal, menghasilkan kekayaan dan menghasilkan iri hati. Mungkin keduanya berjalan beriringan. Keinginan untuk melampaui rekanmu bisa menjadi bahan bakar kerja keras. Namun, hidup tidak menyenangkan tanpa rasa cukup. Kebahagiaan, seperti yang dikatakan, hanyalah hasil dari pengurangan ekspektasi. 2. Perbandingan sosial menjadi masalah di sini. Bayangkan seorang pemain bisbol pemula yang mendapatkan $500.000 per tahun. Dia menurut definisi apapun kaya. Tapi katakanlah dia bermain di tim yang sama dengan Mike Trout yang memiliki kontrak 12 tahun sebesar $430 juta. Dibandingkan dengan itu, pemula tersebut tampak miskin. Namun, pikirkan tentang Mike Trout. $36 juta per tahun adalah jumlah uang yang sangat besar. Tapi, untuk masuk dalam daftar 10 manajer dana lindung nilai dengan bayaran tertinggi pada tahun 2018, kamu perlu menghasilkan setidaknya $340 juta dalam satu tahun. Inilah orang-orang yang mungkin dibandingkan dengan seseorang seperti Trout dengan penghasilan mereka. Dan manajer dana lindung nilai yang menghasilkan $340 juta per tahun membandingkan dirinya dengan 5 manajer dana lindung nilai teratas yang mendapatkan setidaknya $770 juta pada tahun 2018. Manajer teratas tersebut bisa melihat ke depan ke orang-orang seperti Warren Buffett yang kekayaan pribadinya bertambah $3, miliar pada tahun 2018. Dan seseorang seperti Buffett bisa melihat masa depan Jeff Bezos yang kekayaan bersihnya bertambah $24 miliar pada tahun 2018. Jumlah yang setara dengan per jam lebih daripada yang diperoleh pemain bisbol kaya tersebut dalam satu tahun penuh. Intinya adalah bahwa langit-langit perbandingan sosial begitu tinggi, sehingga hampir tidak ada yang akan pernah mencapainya. Artinya, ini adalah pertarungan yang tidak pernah dimenangkan. Atau satu-satunya cara untuk menang adalah dengan tidak berjuang dari awal, untuk menerima bahwa kamu mungkin sudah cukup, meski kurang dari orang-orang di sekitarmu. Seorang temanku melakukan ziarah tahunan ke Las Vegas. 1 tahun dia bertanya kepada seorang dealer, permainan apa yang kamu inginkan dan di kasino mana kamu bermain? Dealer itu menjawab dengan serius, satu-satunya cara untuk menang di kasino Las Vegas adalah dengan keluar sesegera mungkin setelah kamu masuk. Itulah persisnya bagaimana permainan yang mencoba menyamai kekayaan orang lain juga bekerja. 3. Kecukupan tidak berarti selalu sedikit. Gagasan memiliki kecukupan mungkin terlihat seperti konservatisme, meninggalkan peluang dan potensi yang masih bisa diambil. Aku pikir itu benar. Kecukupan adalah menyadari bahwa kebalikannya, nafsu tak terpuaskan untuk sesuatu yang berlebihan akan mendorongmu ke titik penyesalan. Satu-satunya cara untuk mengetahui berapa banyak makanan yang bisa kamu makan adalah dengan makan sampai kamu sakit.
Sedikit orang yang mencoba ini karena muntah lebih menyakitkan daripada kelezatan manapun dari makanan. Entah bagaimana logika yang sama tidak berlaku untuk bisnis dan investasi, dan banyak orang hanya akan berhenti mengejar sesuatu yang lebih ketika mereka patah dan terpaksa berhenti. 4. Ada banyak hal yang tidak pernah sepadan untuk dipertaruhkan, tidak peduli potensi keuntungannya. Setelah dibebaskan dari penjara, Raja Gupta mengatakan kepada The New York Times bahwa ia telah belajar dari sebuah pelajaran. Jangan terlalu terikat pada apapun, reputasimu, pencapaianmu, atau apapun itu. Aku memikirkannya sekarang. Apa pentingnya? Oke, hal ini dengan tidak adil menghancurkan reputasiku. Itu hanya mengganggu jika aku terlalu terikat pada reputasiku. Ini tampak seperti kesimpulan terburuk yang mungkin diambil dari pengalamannya. Dan apa yang aku bayangkan adalah pembenaran diri yang menghibur dari seorang pria yang sangat ingin reputasinya kembali tapi tahu itu sudah hilang. Reputasi sangat berharga. Kebebasan dan kemandirian sangat berharga. Keluarga dan teman-teman sangat berharga. Dicintai oleh mereka yang ingin kamu cintai sangat berharga. Kebahagiaan sangat berharga. Dan kesempatan terbaikmu untuk mempertahankan semua ini adalah dengan mengetahui kapan saatnya berhenti untuk mengambil resiko yang mungkin membahayakan mereka. Mengetahui kapan kamu memiliki kecukupan. Kabar baiknya adalah bahwa alat paling ampuh untuk membangun rasa cukup itu sangat sederhana dan tidak perlu mengambil resiko yang bisa merusak hal-hal tersebut. Itu adalah bab berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook ini. Semoga dengan adanya audiobook ini bisa membantu kamu yang tidak memiliki waktu membaca untuk mendengar isi buku ini. Terima kasih. Sampai jumpa di bab berikutnya.